Coba. Jadi ini memakai yang sering disebut dengan probabilitas ranking principle, gitu ya, probabilitas dengan asumsi kita punya kumpulan dokumen atau di sini himpunan D. Sementara itu kita punya query, ya biasanya sih dalam satu saat kita mengujinya untuk satu query, gitu ya. Ini Q1 misalnya dari sekian query. Kemudian kita punya sering disebut dengan relevansi. Dia selalu bernilai 0 atau 1, jadi nanti dokumen itu relevan atau tidak. Jadi kalau tidak relevan 0, kalau relevan itu 1, seperti itu. Nah, kalau di sini probabilitasnya bisa dilihat sebagai probabilitas dokumen, suatu dokumen dari kumpulan dokumen, dari himpunan dokumen D yang relevan terhadap query, seperti itu. Nah, mungkin ini kayaknya agak melompat ya. Coba kita lihat kalau runtutannya sebenarnya seperti ini. Ya. Jadi kita memakai prior probability dan posterior probability seperti ini. Masih ingat probabilitas A terjadi jika B terjadi seperti itu. Nah, ini bisa dicari dari probabilitas B jika A terjadi dikali probabilitas A dibagi probabilitas B. Ini sering melihat ya seperti ini. Pernah kan melihat rumus seperti ini? Pernah, Bu. Pernah. Di mata kuliah apa? Di machine learning keluar ya? Nggak ada. Nah, jadi prinsipnya memakai dasarnya seperti ini, probabilitas A jika B terjadi, gitu ya. Nah, selain itu juga bahwa ada kemungkinan, atau disebut di sini odds kemungkinan bahwa kejadian A, jadi kemungkinan terjadinya suatu kejadian itu sama dengan kemungkinan terjadinya kejadian A dibagi dengan kemungkinan A itu tidak terjadi. Atau kalau dalam probabilitas kita di sini relevan dan tidak relevan, berarti biasanya probabilitas suatu dokumen itu relevan atau tidak itu sama dengan probabilitas dokumen itu relevan dibagi probabilitas dokumen itu tidak relevan. Seperti itu. Jadi relevan dibagi dengan tidak relevan seperti itu. Nah, prinsip ini, odds ini dengan prinsip tadi joint probability ini, joint probability, ya probabilitas apa ini? Yang ini join ya, joint probability ini yang akan dipakai untuk tadi menurunkan sampai rumusnya bisa kita pakai. Nah, memakai prinsip yang tadi, memakai prinsip ini, joint probability, kalau kita pindah ke probabilitas dokumen itu relevan atau tidak, ya, maka ini menjadi probabilitas dokumen yang relevan, ya, probabilitas bahwa sebuah dokumen itu, dokumen X itu relevan, P probabilitas R ini relevan ya, kumpulan dari dokumen yang relevan. Jadi probabilitas dokumennya relevan jika ada sekumpulan dokumen X. Jika ada dokumen X gitu ya, jadi probabilitas X itu dokumennya relevan atau tidak. Bingung saya sebenarnya bacanya ini juga gitu ya. Nah, jadi memakai rumus ini kalau dari PPT yang ini terlihat step by step-nya bagaimana menurunkan rumusnya. Ya, nah ini tadi memakai tadi probabilitas R. Kalau tadi kan R, X ya, berarti probabilitas X itu kumpulan vektor dari sebuah dokumen, kemudian R garis miring G ini berarti R garis miring G ini berarti dia dokumen yang relevan terhadap query, dokumen yang relevan terhadap query. Seperti itu. Sementara X-nya ini vektor dari dokumen D yang akan dicari. Jadi X ini nanti berisi dokumen D yang akan kita cek dia relevan atau tidak. Nah, R di mana Q itu berarti adalah
vektor juga, vektor dokumen yang relevan terhadap query. Seperti itu. Sementara yang D itu yang akan kita uji. Itu, nah, tadi menurunkan dari objek tadi kan, dokumen yang relevan dibagi dokumen yang tidak relevan. Gitu ya. Maka menjadi probabilitas R. Jadi yang relevan terhadap query, koma, ini X-nya, yaitu dokumen yang akan kita cek, dibagi dengan probabilitas dia tidak relevan terhadap query dari si dokumen X-nya. Seperti itu. Nah, ini diturunkan, ya, karena tadi pembagi, maka ini bisa dianggap konstan. Maka yang kita cek adalah ini. Nah, berikutnya ini probabilitas X. Ya, dokumen yang ketika diketahui query, nah, probabilitas di mana dokumen X itu relevan atau tidak terhadap query. Nah, ini diturunkan. Nah, yang saya kuning-kuning ini adalah yang nanti akan kita pakai untuk perhitungan, yaitu PI ini adalah probabilitas dokumennya ini relevan terhadap query. Jadi, atau kalau nanti berupa kata, berarti dia kata yang ada di query dalam dokumen itu ada berapa. Karena kan key-nya nanti mungkin berupa kata, maka di sini XI sama dengan 1, di mana relevan itu berarti dari dokumen X itu dia yang relevan terhadap query berapa. Sementara kalau yang RI ini berarti kebalikannya. Kalau yang X ini misalnya 2, jumlah dokumennya 5, ya berarti yang RI ini berarti kebalikannya. Seperti itu. Nah, ini sehingga diturunkan ini ya. Nah, diturunkan sehingga didapatkan yang ini, yang saya kuning-kuning. Jadi nanti sering kalau Anda searching yang ketemu adalah retrieval status value. Jadi retrieval status value atau sini CI itu adalah jumlahan dari semua kemungkinan kata yang ada di dokumen itu yang relevan dengan query. Jadi rumusnya ini ya, sama dengan log PI dikali 1 min RI dibagi RI dikali 1 min PI. Nah, di sini PI-nya nanti akan dianggap sebagai konstan, yaitu 0,5. Jadi nanti lognya log 0,5 dikali 1 min RI dibagi RI kali 1 min PI. Nah, itu apa itu? Nah, ini turunannya juga ini, log S dibagi S min S. Nah, jadi rumus dasarnya sebenarnya ini ya, log, jadi log dari PI, probabilitas I tadi adalah probabilitas kata yang relevan di dokumen. Jadi probabilitas kata yang relevan terhadap query di dokumen dibagi dengan probabilitas kata yang tidak relevan di dokumen, kata yang tidak relevan terhadap query di dokumen. Seperti itu. Nah, pusing, saya juga agak pusing ini. Nah, makanya saya cari contoh. Jadi ini kalau kita lihat turunannya dia juga hampir sama ya. Dia menurunkannya dengan biaya probability, percentage probability. Akhirnya didapat kalau di sini dia ini tadi sama jumlahan log, jumlahan tadi juga jumlahan ya. Ini jumlahan CI, kalau di tempat yang tadi ini jumlahan log dari yang di atas ini adalah probabilitas kata yang relevan terhadap query, DTQ ya, probabilitas kata yang relevan terhadap query di dokumen. Seperti itu. Sementara yang bawahnya probabilitas kata yang tidak relevan terhadap query di dokumen. Nah, implementasinya kalau di sini, nah ini. Di sini asumsinya bahwa probabilitas kata yang relevan terhadap query itu dianggap sebagai konstanta, biasanya sebagai 0,5.
Gitu ya. Jadi yang bagian atas tadi kan 0,5. Sementara probabilitas kata yang tidak relevan terhadap query, ya, itu sama dengan jumlah NT ini adalah jumlah kata di dokumen yang sesuai dengan query ya. NT itu berarti T-nya itu T kata query dibagi dengan keseluruhan dokumen. Jadi, jumlahan dokumen yang mengandung kata query T dibagi dengan jumlah seluruh dokumen. Seperti itu. Nah, maka seperti ini. Jadi, tadi kan atas ini setengah dikali, ya, setengah dibagi, ini atasnya setengah dibagi jumlahan dokumen yang mengandung kata T dibagi N, maka log-nya jadi dibalik. Log setengah dikali N, ini total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata T. Ini yang memakai implementasi ini ya. Nah, memakai implementasi ini, kalau kita lihat contohnya di sini, jadi yang tadi atas itu dokumen yang ada, misalnya dokumen 1, 2, 3, kata query-nya yang kita cari adalah same steps odds, sementara dokumennya seperti ini isinya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, maka yang atas tadi, masih ingat yang atas tadi semuanya setengah, sementara yang bawah tadi adalah tadi jumlah dokumen yang mengandung kata itu dibagi dengan jumlah seluruh dokumen. Jumlah seluruh dokumennya di sini 3, maka semuanya per 3 semua. Ya, maka ini yang mengandung kata same ada berapa dokumen? 3, maka dia 3/3 untuk same. Untuk steps ini berarti dia mengandung kata step hanya 1 dokumen, maka dia 1/3. Untuk yang odds ini 2/3. Nah, berarti same step odds ini di dokumen 1 ada 3/3, 1/3, 2/3. Nah, kemudian yang bawah ini WT ini tadi, yang tadi 0,5 dikali 3/3. Yang ini juga 0,5 dikali 1/3. Ini 0,5 kali 2/3. Ini sama. Nah, untuk dokumen 1, nah ini contohnya ini belum di log ya. Jadi contohnya ini mestinya ini jadi harusnya jumlahan dari log setengah ditambah log 1/2 ditambah log 0,75. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Itu maka nanti akan didapat untuk masing-masing dokumen ini yang kita cari, itu dia memiliki nilai RSV, retrieval status value ya. Nah, itu adalah ini untuk masing-masing dokumen. Seperti itu. Sehingga akan didapat probabilitas untuk setiap dokumen kalau kita menghitung memakai probabilistic model. Dalam hal ini, di sini dia memakai binary independence model. Seperti itu. Bingung nggak? Dibesarin dikit aja, Bu, nggak apa-apa. Ini kegedean, yang tadi kecilan. Gimana sih caranya? Nggak bisa saya. Segini ya. Gimana sih caranya? Zoom-nya bisa masukin angka. Copy. Gini ya. Nah, ini. Jadi tadi dari panjang menurunkan itu kesimpulannya ini. Sebenarnya kesimpulannya yang atas ini ya. Yang jumlahan dari log probabilitas dari DT key, ini artinya T ini kan kata ya. Kata elemen query, untuk semua kata elemen query itu dijumlahkan. Nah, masing-masingnya adalah mencari probabilitas kata query T yang ada di dokumen D. Ya, DT garis miring Q ini kan berarti kata T di dokumen D yang dia sesuai dengan query-nya. Yang relevan R-nya. Dibagi dengan probabilitas dari kata T di dokumen, ya, T-nya relevan, T-nya tidak relevan terhadap query.
Nah, di sini asumsinya yang atas ini kan nilainya setengah, dianggap konstanta. Seperti itu. Nah, sementara yang bawah ini, probabilitas bahwa katanya itu tidak relevan, itu didapat dari jumlahan dokumen T, jumlahan dokumen yang mengandung kata T dibagi dengan seluruh dokumen. Paham nggak itu? Paham, Bu, paham. Ya, sehingga nanti didapat, ini kan NT per N berarti dibalikkan ya. Sehingga nanti ketemunya adalah relevansi dokumen D itu apakah relevan dengan query atau tidak, itu sama dengan jumlahan. Untuk setiap kata T dari query, itu dicari log-nya setengah dikali N, jumlah total seluruh dokumen, dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata T. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang lihat ini ya, lihat rumus yang di sini. Dengan kasus yang di bawah ini, ada D1, D2, D3, artinya kita punya dokumen, punya himpunan D besar, isinya D1, D2, D3. Sementara itu kita punya query Q besar, T-nya dari 1 sampai 3, atau 0 sampai 2 ya. T1-nya sum, T2-nya stub, T3-nya odds. Oke. Maka untuk satu dokumen, di sini kan dicek untuk dokumen 1. Dokumen satunya dicek untuk setiap kata T. Kata T-nya sum, step, odds. Kebetulan di D1 ada tiga-tiganya ini. Nanti D2 ternyata yang ada cuma 2. Di D3 yang ada cuma 1 kata query-nya. Ya. Nah, untuk yang setiap kata ini, yang atas, ya, yang atas ini kan tadi disepakati konstanta nih, setengah. Maka di atas ini setengah. Sementara yang bawah adalah NT per N. Ya. NT itu jumlah dokumen yang mengandung kata T, di sini dalam hal ini SEM, berarti jumlah dokumen yang mengandung kata SEM ada berapa di seluruh dokumen itu. Oh, ternyata di sini di 3 dokumen itu yang mengandung kata SEM ada 3, maka dia 3/3. Jadi nanti setengah dibagi 3/3. Atau kalau dia dibalik, berarti setengah dikali 1. Seperti ya. Nah, untuk step ini, stub nih ya. Untuk stub itu yang mengandung kata stub hanya ada 1 dokumen, maka dia 1/3. Ya. Atau kalau dibalik ini berarti 0,5 dikali 3/1. Ya, sementara yang odds itu yang mengandung kata odds ternyata hanya ada 2 dokumen, maka dia 2/3. Nanti nilai yang ini, nilai bobotnya yang ini adalah 3/2 kali 0,5. Dapatnya 0,75. Nah, nanti untuk masing-masing ini, masing-masing kata di sini, itu dicari log-nya. Jadi log 0,5 ditambah log 1,5 ditambah log 0,75. Itu akan didapatkan relevansinya dokumen 1 terhadap query. Query-nya katanya SEM, step, dan odds. Cukup jelas nggak? Dari hasil belajar pattern-nya, kalau membaca kode program seperti ini sudah cukup familiar belum? Halo? Kalau penggalan programnya udah lumayan paham sih, Bu. Nah, ini nanti besok kalian bisa nyoba ganti ya, seperti yang tadi. RSV width-nya ini gitu ya. Ini kamu bisa ganti dengan pakai yang tadi hanya N per NT aja misalnya. Gitu. Ini berarti kan debaknya dari ujung bawah sini ya.
masuk ke kelas tim. Nah, nanti kita berarti larinya ke answer query ini kan. Berarti mencari function answer query. Dari answer query ini berarti dia memanggil apa? Save titik ranking, berarti dia memanggil method ranking. Ya. Save titik ranking, memanggil ranking seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak? Pertemuan minggu ini kita coba implementasi masih mencari dokumen berdasarkan query, tetapi memakai binary independence model atau memakai model probabilistik. Ini masih yang paling dasar ya. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan atau enggak?